Halo teman-teman, aku memiliki beberapa referensi nih yang mungkin nanti bisa kita jadikan contoh dalam membuat gambar. Referensi ini sebenarnya sudah terkumpul lama dan mungkin juga sudah dalam kualitas yang tidak begitu bagus, tapi ini tentu bisa menjadi inspirasi kita nantinya. Ini One Piece ya, sudah sobek halaman. Ini ada Samurai X, ini cover One Piece, Dragon Ball versi komik yang dijual di tempat paman-paman mainan ya. Kemudian juga ini ada cerita hantu, padahal ini Death Note ya sepertinya, kurang tahu sih. Buku mewarna, kita akan mengambil yang nantinya bisa kita pelajari anatominya guys. Ini buku Naruto dan tentunya yang ini guys, cerita Petruk juga ada guys. Jadi kita mau belajar anatomi yang sederhana dulu ya guys, mungkin seperti kepala ya. Kita mengulang pelajaran yang kemarin, tidak apa-apa. Kita akan mempelajari kepala untuk komik Naruto versi Vol 4 yang di dalamnya terdapat gambaran awal dari Masashi Kishimoto. Oke, kepala dulu ya guys. Langsung saja guys, kita cari dulu beberapa adegan ya. Tidak bisa saya tunjukkan secara full, cukup saya buka di samping ya guys, kalian akan melihat sendiri. Dan ini tidak dengan detail, melainkan dengan pola cepat saja ya guys, biar bisa menjadi contoh segera. Oke, yang pertama saya buat bulat berdasarkan contoh kepalanya memang bulat seperti itu, baru saya gambarkan sedikit bulat ke atas. Kalian boleh dalam artian menggunakan metode tersendiri. Ini pun bukan metode yang baku ya guys, bukan selamanya saya menggambar seperti ini. Saya hanya ingin menunjukkan bahwa segala bentuk coretan itu bisa menjadi sebuah gambar. Oke, tangan saya memegang buku, saya lepas dulu, saya taruh di samping, dibantu dengan buku yang lain untuk membukanya guys. Oke, perhatikan ya guys, kita akan menggambar wajah Naruto sedang kebingungan ketika mengobrol dengan Haku di jembatan. Oke, yang berikutnya salah, bukan seleksi, garis untuk petunjuk letak hidung dan mata, mulut. Kemudian di sini saya berikan contoh atau pola contoh untuk mata, nantinya di sini ikat kepalanya. Oke, cukup aneh kan guys, tapi ini pasti akan bisa menjadi sebuah gambar guys. Oke, perhatikan baik-baik, bukan sulap, bukan sihir, tapi ini bisa menjadi sebuah gambar guys. Di sini dagunya panjang, kemudian ke atas, di sini diberi kuping. Sekali lagi, ini bukan contoh baku ya guys, kalian bisa membuat gambar dengan contoh yang lain. Tapi kalau ingin mencoba percaya dengan metode saya, setiap coretan itu bisa menjadi sebuah gambar. Apalagi kalau di digital itu kan kalau salah bisa diulang guys, makanya selalu bisa jadi gambar. Ikat kepala, jadi tidak berurutan ya guys, yang penting jadi aja deh dulu gitu. Ininya kita kurangin jadi 5 coba. Oke, kalau di digital art itu atau menggunakan
teknologi digital itu bisa ditebalkan nanti pada sesi terakhir untuk pembuatan gambarnya. Ini bukan ketawa atau senyum guys, tapi dia bingung. Kita bersihkan sedikit. Ini juga giginya, kalau dibiarkan dia terlihat seperti gigi, kalau dihilangkan dia terlihat seperti kebingungan. Oke, terbukti kan guys, bisa menjadi sebuah gambar. Oke, sekarang kita tebalkan dulu ikat kepala yang bawahnya sini biar jelas. Saya menggunakan marker ya, makanya dia pada derajat atau sudut atas itu terlalu tipis, tidak mengapa guys. Kemudian alis, satu lagi alis di sebelah sini. Nah, mantap kan guys. Sekarang kita hitamkan bagian kelopak mata atas. Percaya tidak percaya ini bisa menjadi gambar Naruto ya guys. Kemudian matanya pada gambar Masashi Kishimoto di awal itu agak melonjong ke atas seperti ini ya guys. Jangan heran, dan memang saya hanya meniru saja guys, bukan mengarang ya guys. Dan maklumi saja kalau gambarnya masih terlalu aneh kelihatannya. Nah guys, dari seperti ini saja sudah hampir kita yakini bahwa ini adalah gambar Naruto ya guys. Karena mungkin karakter Naruto ini memiliki kecenderungan yang begitu identik. Coba lihat, kepalanya bulat. Memang sebenarnya bulat kalau di zaman awal-awal Naruto, tapi kita lonjongkan sedikit untuk membuatnya itu menjadi tidak begitu lempengan ya guys. Nah, ini wajah Naruto kalau tinggal ditambahkan kumis di samping saja sudah jadi guys. Tapi nanti dulu kita bisa bikin rambutnya saja dulu. Dan ini bebas saja ya guys. Kita tidak perlu mengikuti terlalu detail contoh yang sedang kita ingin buat. Bebas saja guys. Oke, rambutnya seperti ini. Nah, ini bebas saja pokoknya, soalnya nanti kita bisa bikin lagi di tahap berikutnya, tahap penebalan yang berikutnya. Oke, nah kira-kira seperti itu. Kita tinggal sedikit lebih dibulatkan lagi di sini. Oke guys, lumayan. Sekarang kita tambahkan leher versi gambar Masashi Kishimoto di zaman awal seperti ini ya guys, agak kecil ke bawah. Kemudian tentu saja baju Naruto dimasuk kecil dengan jaketnya ciri khas Naruto seperti ini. Maklumin ya guys kalau ini seperti tidak rapi, karena ini hanya untuk contoh biar cepat juga guys selesainya. Dan tetap saya temani dengan ngobrol ya guys, biar tidak terlalu kaku hasil pembelajarannya. Oke, lumayan. Kalau kita rasa kebesaran, saya merasa kebesaran juga, kita bisa kecilkan dengan menseleksinya sekeliling, baru dikecilkan dengan ini, ke bawahkan sedikit di area bawah kuping. Ditarik dulu sedikit, kira-kira segini, dikecilkan sebentar ke bawah kuping, lebar sedikit bawah kuping. Oke, seperti itu kira-kira. Kemudian badannya masih kecil dia guys, jadi tidak berotot bahunya. Dan aksesorisnya jangan lupa aksesoris Naruto, semacam ketapel atau apa gitu guys. Dan warna di bagian sini agak gelap, entah itu biru atau ungu.
Nah, sudah hampir jadi. Tentu saja yang menjadi poin terakhir adalah kumis. Coba perhatikan, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lumayan guys. Kalau mirip banget nanti malah saya yang pro Masashi Kishimoto dong. Jadi kita tidak apa-apa, tidak begitu mirip. Tapi kita sudah belajar anatomi untuk pembuatan gambar Naruto dengan tahapan cepat tadi guys. Nah, mudah kan guys menggambar itu. Bagaimana? Sudah puas kira-kira dengan seperti itu? Kalau mau ditebalkan sih bisa saja guys, tapi akan memakan waktu lagi. Mau ditebalkan atau tidak, ini adalah pilihan kita bersama untuk menyaksikan contohnya. Untuk itu saya tawarkan kepada teman-teman kalau mau menonton kelanjutannya silahkan. Oke, kita lanjut. Kita save dulu biar tidak hilang. Opacity-nya kita turunkan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi tahap kedua ya guys. Bisa dilakukan dengan perlahan-lahan. Dan ininya bisa dijadikan 20%. Kita masih menggunakan marker saja ya guys. Terserah mau rapi atau tidak, kita lakukan saja. Ini hanya untuk menjadi contoh bahwa tahapan kedua itu adalah penebalan dari gambar sebelumnya. Kalau dalam teknik menggambar komik itu disebut inking ya guys, atau penintaan. Nah, simple kan guys menggambar itu. Sebenarnya tidak harus digital, tapi tentu saja banyak keuntungan kalau kita menggunakan metode menggambar atau pewarnaan secara digital. Kalau salah tak diulang saja, tidak apa-apa. Nah, begitu guys. Bebas saja. Kalau untuk sebuah project serius tentu tidak secepat dan seasal ini ya guys. Lebih diseriusi lagi untuk tahap pembuatannya. Tapi untuk ini hanya sekedar untuk contoh saja guys. Sekali lagi seperti itu. Oke, rambutnya, kupingnya. Ada detail kuping tersendiri sebenarnya, tapi ini kita menggunakan teknik yang sederhana saja ya guys. Dagunya ini juga agak mendongak ya guys, makanya dia sedikit saja terlihatnya mendongak ke atas. Dengan posisi postur tubuh agak bungkuk, makanya terlihat lehernya seperti ini. Nah, ini adalah pola dari wajahnya. Nanti detail dalamnya ya. Sementara kita menggambar sedikit detail bagian luarnya dulu. Kita bisa tambahkan beberapa garis rambut. Kita pilih saja yang mana yang mau kita tiru sebagai garis rambutnya. Terserah kita sebebasnya. Kira-kira perlu kemampuan menggambar atau tidak? Ada, tetap ada, perlu sedikit kemampuan karena di sini bisa dibilang menggunakan feeling atau perasaan, dan perasaan seorang yang memang memiliki kesenangan menggambar itu lebih mudah ya mengikuti tahapannya. Jadi ada perasaan ya guys. Untuk bisa membuat gambar secara abstrak dengan coretan dan seterusnya, kemudian dilanjutkan menjadi gambar yang bagus, sekali lagi perlu feeling atau perasaan yang sekecil-kecilnya adalah modal yang diperlukan untuk kita bisa menyelesaikan gambar itu sampai akhir. Bagi yang biasanya feeling perasaan seni gambarnya kurang, ketika gambarnya itu tidak begitu mirip, dia akan cepat berhenti, tidak ingin melanjutkan gambar yang ia olah. Tapi kalau punya semangat,
apalagi kalau seperti saya ya guys, saya itu sudah menjadi seorang penggambar yang memang mengambil hasil gambar itu yang asal ya guys, karena menurut saya itu cukup menarik untuk diselesaikan dan menjadi hasil yang dipublish. Ini mungkin berkat membaca ada salah satu komik webtoon ya guys, cukup menarik ceritanya dan gambarnya juga lumayan, tapi kalau diperhatikan banyak detail-detail yang begitu aneh, yang seolah-olah saya itu bertanya kok bisa itu jadi sebuah sebuah webtoon ya. Tapi memang ceritanya luar biasa dan beberapa gambarnya itu detail juga, jadi saling mendukung lah guys, saling mendukung. Oke, sepertinya bagian ini sudah jadi. Kita sedikit arsir di sini. Kayaknya kepadatan ya. Oh enggak. Oke, lanjut. Mudah-mudahan contoh yang seperti ini bisa berfungsi atau bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat gambar atau komik lah ya guys. Ini adalah salah satu adegan di manga Naruto yang dia itu sedang ngobrol dengan Haku di jembatan. Terlalu sendu katanya, kita ulang. Oke, bulatannya menyentuh atas. Oke, titik, garis, kecil saja garisnya, terlalu miring garisnya, sorry. Nah, mudah-mudahan pas. Kemudian kelopak mata lagi agak tebal, nanti kita hitamkan di sesi penebalan saja ya guys, garis. Nah, itulah enaknya kalau di digital art ya guys, bisa di zoom in, bisa di zoom in, di zoom out. Kalau kepanjangan bisa dihapus sih. Dan sebenarnya bukan kotak gini guys, ini kebetulan pakai marker saja, pakai marker sehingga hasilnya jadinya agak kotak, bayang-bayang di dalam cerita Naruto versi awal seperti itu. Mulut, oke, mantap. Kumis. Nah, begitu bebasnya ya guys kalau bisa menggambar. Itu adalah keringatnya, ceritanya dia sedang berpikir keras ya dari diskusinya dengan Haku. Nah, kira-kira seperti itu ya guys. Begitu mudah kan guys? Sudah hampir 20 menit. Oke, di sini ada garis juga, sorry. Sekarang kita bersihkan yang bawah atau kita hilangkan dulu, tambahkan layer baru di bawah. Kemudian sedikit kita warna dengan cepat untuk hitamnya dulu ya guys. Karena ini adalah versi manga, jadi dia hitam putih. Kebesaran harusnya ini 1 px saja. Tidak apa-apa ya guys, sudah sampai menit ke-20. Kalian menonton ini belum berakhir. Sambil belajar, sambil menonton. Mudah-mudahan kalian bisa menggambar dan gunakanlah gambar ini untuk hal yang baik ya guys. Ini juga pakai bucket tool atau ember. Oke, nah sisanya adalah penebalan yang dirasa perlu. Kita tidak perlu mewarna dulu ya guys, bukan gambar yang kemudian kita perlu selesaikan ke warna. Cukup seperti ini saja, mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk anatomi pembuatan komik Naruto. Ini bukan contoh dari Masashi, tapi ini adalah versi saya yang menggambar komik Naruto. Ikat kepala juga perlu dihitamkan. Oke, mantap. Apalagi yang perlu dihitamkan? Ya itu dulu kira-kira.
Semoga bermanfaat ya guys. Oke, posisinya sorry. Nah ini dia Naruto. Ada saja yang kurang, tidak masalah. Bisa dihapus. Oh ini garis atasnya. Oke guys, cukup sekian video kali ini.